Satu isu yang menarik, seorang pendeta yang cukup viral itu membuat sebuah konsep ada 3 jalan menuju surga. Kemudian komennya, wah, coba harus saling begini ya. Saya bilang begini, saya respon, tenang gini loh. Alkitab itu tidak mungkin salah. Walaupun manusia tidak selamanya benar. Ada lagi yang ngomong gini, kita kan diselamatkan karena iman, Pak, bukan karena perbuatan baik. Ya, jadi untuk apa hukum Taurat? Kalau memang Tuhan Yesus sudah menebus dosa kita, buat apa kita mentaati hukum Taurat? Karena kan Kristus mati di atas kayu salib itu menebus dosa kita yang dahulu, yang sekarang, bahkan yang di depan yang kita belum lakukan sekalipun, tapi Tuhan kan sudah tahu ya apa yang akan kita lakukan, dan penebusan itu juga terjadi untuk apa yang ada di depan kita. Nah, ini memang sebuah pertanyaan yang tidak bisa terhindarkan ya. Saudara sekalian, berkaitan dengan hukum Taurat. Beberapa orang memilih dengan sebuah kalimat misalnya, Pak, kita kan udah nggak hidup di perjanjian lama, Pak. Hari ini kan kita udah di perjanjian baru ya. Kalau perjanjian baru kan berarti hukumnya itu bukan hukum Taurat, tapi hukum kasih. Jadi kalau misalnya begitu ya udah, kita nggak perlu lagi mematuhi semua hukum-hukum yang ada di dalam perjanjian lama. Ada lagi yang ngomong gini, kita kan diselamatkan karena iman, Pak, bukan karena perbuatan baik. Ya, jadi untuk apa hukum Taurat? Nah, saudara sekalian, kita kan percaya ya bahwa penebusan Kristus di atas kayu salib itu memang satu kali dan selamanya. Jadi sudah sempurna. Nah, kesempurnaan penebusan Kristus ini apakah dengan demikian mengeliminasi, menghilangkan ya, hukum-hukum Taurat di dalam perjanjian lama, ataukah justru semua yang terjadi ya, semua yang kita lalui di dalam kepercayaan kita kepada Kristus itu tidak akan pernah mungkin terjadi kalau tidak ada hukum Taurat. Jadi kita harus memahaminya dari sisi yang lebih jelas gitu ya, lebih utuh ya. Karena di dalam perjanjian baru kita tahu bahwa Tuhan Yesus datang itu bukan untuk menghilangkan hukum Taurat ya, tetapi untuk menggenapi. Kita coba pahami supaya kita juga punya pemahaman yang benar ya terhadap bagian ini, karena kalau enggak kita akan terjebak di dalam istilahnya tuh legalisme ya, legalisme orang yang hidup beragama ya, dan beriman bukan kepada Yesus tapi beriman kepada iman. Nah, beriman kepada iman ini istilahnya adalah kita hanya beriman kepada pengetahuan kita terhadap aturan-aturan dan hukum. Tapi di sisi yang lain kita juga lihat ada satu dorongan yang sangat kuat ya, yang istilahnya adalah antinomos, antinomian, kelompok yang percaya hyper grace, istilahnya itu kasih karunia yang hyper. Jadi nggak apa-apa tuh kita berbuat dosa, berbuat salah, toh Yesus sudah mati di atas kayu salib sehingga kita pasti akan diselamatkan. Nah, ini dua kelompok ini sebenarnya berkaitan sangat kuat dengan sebuah isu, yaitu kebebasan. Jadi ini kan tarikan nih, yang satu percayanya adalah kita tidak bebas karena ada hukum ya, yang kemudian membelenggu gitu ya. Tapi di sisi yang lain ada yang ngomong, wah kita udah bebas nih, kita udah selesai, dosa udah diselesaikan oleh Kristus, jadi ya udah deh kita bisa ngapain aja. Nah, ini adalah isu kebebasan yang perlu kita pahami. Jadi teman-teman sekalian, pada waktu kita belajar bagian ini kita perlu memahami sebenarnya apakah istilahnya kebebasan itu. Nah, saya waktu itu pernah membahas ini, cuma saya akan coba mulai ini supaya kita punya satu mindset ya, sebuah gambaran yang lebih utuh. Jadi karena isunya adalah kebebasan, satu dibelenggu, yang satunya lagi merasa bebas. Nah, apakah memang betul manusia itu punya kehendak bebas ya? Ya, saya selalu mengatakan kalau memang kehendak bebas itu dikaitkan dengan bisa melakukan segala sesuatu seperti yang kita inginkan, maka kalau dengan prinsip demikian kita taruh kepada Tuhan, yang Tuhan adalah Tuhan segalanya, maha segalanya, dan dia maha bebas, maka apakah Tuhan itu juga bebas melakukan segala sesuatu? Dan jawabannya pasti tidak. Karena kalau memang dia bebas melakukan segala sesuatu dengan kemahakuasaannya, maka orang akan berkata, Tuhan itu juga bisa melakukan dosa, bisa melakukan pelanggaran. Karena dia punya kuasa tuh. Dengan kekuasaannya dia bebas melakukan segala sesuatu. Apakah dengan demikian Tuhan itu bisa membuat dosa, berbuat kesalahan? Jawabannya adalah tentu tidak. Maka kita mengambil sebuah kesimpulan yang sangat sederhana, bahwa kebebasan itu berkaitan dengan natur, dengan siapa yang sedang melakukannya. Maka kalau ini dipakai,
manusia setelah jatuh dalam dosa, dia tidak bisa tidak berbuat dosa. Jadi kebebasannya hanyalah di dalam sebuah wilayah keberdosaan. Jadi dia nggak bisa nggak berbuat dosa. Gua pasti akan berbuat dosa terus. Sebebas-bebasnya gua di dalam realm itu, wilayah itu, ya gue hanya bisa melakukan dosa. Nah ini kebalikannya, kontras dengan Tuhan. Di dalam kekudusan dan kesuciannya, Tuhan sebebas-bebasnya dengan kekuasaannya melakukan segala sesuatu yang baik. Ya, ini ada yang cukup ramai waktu itu ya di medsos ya, mungkin di YouTube ya lebih banyak ya. Sebuah lagu pujian gitu ya. Judulnya adalah Alkitab telah menjadi penghalang untuk manusia menerima pekerjaan baru Tuhan. Alkitab telah menjadi penghalang. Ya, ini dinyanyikan dan ini cukup viral. Kemudian ya saya nggak tahu teman-teman tahu atau enggak ya. Tapi ini ada nih, nanti coba cek ya. Nah di dalam kalimat ini menjadi satu bagian menarik. Ya, karena kenapa kok menjadi menarik? Karena Alkitab telah menjadi penghalang. Nah waktu dia ngomong Alkitab telah menjadi penghalang, kalimat itu sendiri menghalangi apa yang menjadi pemikiran kita terhadap Tuhan. Karena dia mengatakan bahwa Alkitab sudah menghalangi, berarti Alkitab bagian yang menurut dia itu menjadi penghalang. Nah, kalau gitu, ya harusnya dia, kalau memang pekerjaan Tuhan tidak bisa dihalangi oleh apapun, ya Alkitab juga jangan ngomong jadi penghalang. Semuanya kan bisa jadi gitu, dipakai oleh Tuhan. Jadi kalimat ini sebenarnya kalimat yang ada logical fallacies, tau gak sih? Logical fallacies itu kesalahan terhadap metode berpikir ya, seperti yang kita selalu bicara gini lah, tidak ada yang mutlak di dalam dunia ini, semuanya relatif. Nah kalimat ini mutlak atau relatif? Tidak ada yang mutlak di dalam dunia ini. Nah kalimat itu sendiri jadi mutlak kan. Jadi ini logical fallacies ya, teman-teman harus bisa paham ini supaya di dalam kita memahami tentang kebenaran firman Tuhan itu kita bisa memakai logika yang Tuhan berikan itu dengan maksimal supaya kita bisa memahami dengan jelas. Misalnya tadi isu tentang kebebasan, apakah sebebas-bebasnya Tuhan dengan kemahakuasaannya bisa berbuat kesalahan, berbuat dosa? Tentu saja tidak, karena sifat Allah itu tidak hanya dibatasi dengan kemahakuasaan, tapi ada kekudusan, ada hikmat, ada kebijaksanaan, dan semua itu berjalan bersamaan. Di dalam diri Allah kan nggak ada bentrokan, nggak ada kontradiksi kan, harusnya tidak ada sesuatu yang saling bertentangan. Ya, dia akan bekerja, dia akan memutuskan, itu berkaitan dengan kekuasaannya, berkaitan dengan hikmatnya. Jadi gue percaya banget teman-teman kalau ada orang yang mengaku mengalami mujizat, ya, dan diklaim adalah dari Tuhan, saya akan lebih percaya kalau ada hasilnya, ada tujuannya, ada purpose-nya. Karena kalau nggak begitu teman-teman, saya yakin setan juga bisa bikin mujizat gitu. Jadi kalau mujizat yang daripada Tuhan tuh apa sih? Misalnya gini, gue sakit gitu ya, lalu orang udah ngomong nggak mungkin sembuh, ya. Lalu kita sembuh nih, mengalami mujizat. Nah setelah kita sembuh mengalami mujizat, kalau itu Tuhan beri kepada kita, pasti ada purpose-nya, pasti ada tujuannya. Tujuannya apa ya? Buat aku sendiri ya semakin mengenal Tuhan, mengasihi Tuhan. Karena Alkitab ngomong kan dari buahnya engkau bisa kenal pohonnya kan. Nah, exactly dari contoh yang seperti ini kita jadi tahu Alkitab menjadi penghalang. Berarti dia sendiri menghalangi dong. Ya, dengan kalimatnya ya. Karena kalau memang tidak ada yang bisa menghalangi cara kerja Tuhan, ya harusnya including the Bible itu juga akan bisa menghalangi pekerjaan Tuhan dong, harusnya begitu. Nah, dengan demikianlah kita bisa tahu nih bahwa kebebasan sebenarnya adalah tindakan sukarela yang dilakukan berdasarkan cara pandang. Tadi yang aku sampaikan di depan. Ya, cara pandang dan natur di dalam diri yang memberi kebahagiaan baginya. Jadi kebebasan tindakan sukarela. Gua mau nih lakukan ini. Kenapa? Karena menurut dia, menurut cara pandangnya, menurut naturnya, itu membuat dia bahagia. Makanya kan isunya menarik ya. Isunya akhirnya, kalau bicara tentang hukum Taurat, semua orang mengambil sebuah pandangan tuh kenapa sih? Karena ujung-ujungnya adalah, it makes me happy gitu loh. Itu buat gue bahagia. Itu buat gue happy gitu loh. Ini kan sama seperti yang dikatakan oleh seorang filsuf ya, namanya Blaise Pascal. Semua orang tuh cari kebahagiaan. Ya, tanpa kecuali dengan cara apa saja mereka akan tempuh kok. Semua cenderung kepada ketujuan ini. Bahkan mereka yang memutuskan untuk gantung diri saja, dia percaya bahwa dia gantung diri itu juga dia bisa bahagia gitu loh dengan gantung dirinya. Jadi teman-teman bisa paham ini ya. Jadi in nature of human life, kita itu selalu akan terus mencari apa yang membuat kita itu bahagia. Nah, masalahnya adalah
waktu kita sudah jatuh dalam dosa, nah problem kita adalah kita lebih suka drama Korea daripada Alkitab. Nah gitu kan problemnya, ngerti nggak sih? Dia tuh by nature gitu, ngerti nggak sih? Kita lebih suka ngomongin kejelekan orang daripada ngomongin kelebihan orang. Ya. Kita lebih cenderung, kita lebih suka membuat kita itu bahagia kalau mantan kita itu dapat kecelakaan. Ya anyway, gue nggak ngomong mantan ya, pokoknya ya doa kita kan begitu ya, semoga Tuhan azab dari surga akan menimpa dia karena dia telah menyakiti hatiku Tuhan. Nah kan gitu kan, itu by nature. Kita happy kalau lihat mantan kita itu menderita karena dia udah membuat kita menderita lebih dahulu. Jadi konsep di dalam dunia ini membuat kita tuh berpikir selalu kita akan cari kebahagiaan, walaupun apa yang menurut kita itu bahagia membuat orang lain sengsara. Kita nggak peduli gitu loh. Nah dengan demikianlah cara pandang kita, teman-teman sekalian, waktu kita melihat hukum Taurat. Nah, semua orang mengambil sebuah pandangan, baik kelompok A tadi yang ekstrem mengatakan bahwa kita ini harus ikut dalam hukum Taurat, maupun kelompok yang mengatakan bahwa kita sudah bebas, merdeka oleh Kristus yang mati di atas kayu salib. Semuanya itu akan bicara tentang apa yang membuat itu bahagia gitu loh. Ya. Nah, dari sinilah kita kemudian harus mengkalibrasi, cara berpikir kita dikalibrasi. Nah, caranya mengkalibrasi gimana? Ya menempatkan otoritas. Poinnya hanya itu. Ya sama seperti waktu kita ngomong isu tentang jangan menghakimi Pak, jangan ngajarin, jangan apa segala macam. Semuanya isu otoritas. Karena bagaimanapun juga di dalam dunia ini, isu penilaian atau penghakiman, apapun namanya, you name it lah, definisinya apapun gitu ya, itu pasti akan ada bro. Waktu kita kecil kan selalu gitu, ada otoritas orang tua, maka kita bisa dianggap salah karena orang tua melihat kita salah. Kita nggak bisa ngomong gini, Mam, jangan menghakimi dong, mama sama saya kan sama-sama manusia, siapa lu gitu kan, lu juga nggak sempurna, kan nggak bisa. Karena isunya otoritas. Waktu kita masuk di dalam perkuliahan, sekolah misalnya ya, terus kita ujian. Nah ujian kita dinilai sama guru gitu ya, terus dinilai dapat nilai C misalnya, terus kita protes, dosen ini sok menghakimi saya, siapa lu menghakimi gitu loh. Kita kan manusia sama-sama bisa hilaf, kenapa kok bapak nih kasih saya nilai C? Wah apa nggak digampar itu sama dosen kita kan? Ya, itu kan isu otoritas. Begitu kita masuk di dalam sebuah bagian struktur sosial, kita pasti ditempatkan begitu. Ada yang lebih tinggi. Nah, sosial saja begitu, apalagi teologis. Nah, kalau teologis artinya kita harus mengambil sebuah komitmen bahwa memang ada Tuhan yang punya otoritas untuk apa? Menentukan ya nilai bahagia itu yang sebenarnya di mana dan bagaimana. Nah, dari sinilah kita akan belajar teman-teman sekalian. Apa yang akan kita pelajari, pahami tentang apa yang firman Tuhan katakan. Ya, anyway, saya baru bikin sebuah video ya di YouTube channel saya, linknya ada di bawah sini ya. Nanti bisa langsung kunjungi ya. Ada satu isu yang menarik, seorang pendeta yang cukup viral itu membuat sebuah konsep ada 3 jalan menuju surga. Ya, lalu saya membuat komentar saya ya, saya buat YouTube channel saya singkat saja, lalu kemudian komennya, wah, coba nanti abis ini kunjungi ya, luar biasa. Bilang begini, saya respon, tenang gini loh, Alkitab itu tidak mungkin salah, walaupun manusia tidak selamanya benar. Manusia itu nggak selamanya benar. Saya bilang begini, kalau memang saya salah, monggo ayo, kita ini saling melengkapi. Ya. Bukan berarti tuh setiap kali kita memberikan sebuah kritikan dan masukan, kita menghakimi. Enggak, kenapa? Karena tetap otoritas. Kan begitu. Otoritasnya apa? Kita bicara bukan pribadi saya dengan pribadi dia gitu loh. Tapi kita menempatkan apakah Alkitab ini mau kita pikirkan dengan cara kita memikirkannya atau membiarkan Alkitab ini berbicara kepada kita kan gitu. Kalau dalam konsep hermeneutika ya, ilmu penafsiran tuh ada eisegesis, ada exegesis. Jadi kalau eisegesis itu artinya kita udah punya sebuah pemikiran dulu tuh. Gue pengen menghalalkan LGBT gitu. Begitu dia udah punya konsep bahwa LSB itu boleh, homo itu boleh, dia cari deh di Alkitab. Mana nih ayat-ayatnya? Wah, ini betul nih. Seperti ini contoh Daud dan Yonatan, mereka bersahabat. Enggak, Daud dan Yonatan tuh homoseksual. Bisa sampai begitu loh. Ya, karena itu tadi dia sudah punya satu konsep. Tapi kalau exegesis itu berarti mengeluarkan, ya, exegetical, mengeluarkan. Artinya apa? Membiarkan Alkitab itu bicara kepada kita. Loh kok bisa begitu? Karena di dalam konsep Alkitab, Tuhan itu menggunakan yang istilahnya itu inspiration. Nanti kan dalam doktrin Alkitab kita belajar juga ya. Tuhan itu menggunakan manusia dalam konteks zaman itu, di dalam situasi itu. Misalnya, Rasul Paulus itu kan menulis surat kan kepada jemaat di Efesus, kepada jemaat di Kolose. Nah, itu adalah satu bagian harus ditangkap dulu. Tuhan tuh mau ngomong apa sebenarnya? Kepada siapa? Kepada Paulus. Itu namanya the Bible said.
Ya, the Bible said itu past tense saat itu. Baru kita dapat maknanya, the Bible says kepada kita. Nah, kita harus dapetin dulu ya, lebih apa ya, lebih melek lah ya logika ya. Menurut gua udah nggak zamannya deh. Hari ini kita cuma dengerin kebenaran itu karena kita mengidolakan hamba Tuhan. Kayaknya udah nggak zamannya gitu loh. Karena hamba Tuhan bisa salah. Ya, bisa salah. Gua juga bisa salah. Makanya kita bersyukur guys di gereja kayak kita gini ya. Maksudnya kepemimpinan itu dipegang secara kolektif. Maksudnya ngerti ya maksudnya? Jadi kita ada satu istilahnya tuh kemajelisan ya, kemajelis presbiteros ya, sebuah leadership yang kita yakini bahwa Tuhan tuh berbicara dalam konteks resonansi. Ya, jadi nggak satu orang punya hak yang ini ya melampaui segalanya ya, nanti bisa repot gitu ya. Beberapa orang yang punya konsep seperti ini akhirnya ya begitu orangnya jatuh di dalam dosa, kita mendoakan supaya bertobat juga ya. Akhirnya semua runtuh tuh. Ya, semua runtuh. Tapi kita kembali kepada isu ini. Jadi teman-teman sekalian, isu otoritas itu menentukan bagaimana sih kita melihat hukum Taurat nih hari ini. Nah, saya akan coba langsung saja. Hukum Taurat itu munculnya di Keluaran pasal 20 guys. Ya, jadi kalau pasal 20 kita lihat sebentar ya. Lalu ada ke-10 firman, judulnya begitu tuh, Lembaga Alkitab Indonesia. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini, Akulah Tuhan Allahmu. Ini menarik menurut saya. Jadi sebelum kita membaca bagian-bagian firman Tuhan, jangan ada padamu Allah lain ya. Jangan membuat bagimu patung, jangan sujud menyembah kepadanya, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu. Semuanya itu ada 10 hukum. Ya, kita harus lihat dulu. Lihatnya di mana? Di intronya apa? Lalu Allah mengucapkan segala firman ini, Akulah Tuhan Allahmu. Nah, by the way, ini adalah satu kitab yang nulis adalah Musa. Jadi Musa itu nulis 5 kitab ya. Jadi kan ini supaya kita juga bisa paham ya. 5 kitab yang dipakai oleh orang Yahudi itu istilahnya di Pentateuch. Ya, Pentateuch 5 hukum, 5 kitab gitu ya, 5 kitab. Nah, salah satunya adalah kitab Keluaran. Yang mengisahkan, nah ini tadi, mengisahkan sebuah narasi historis dari perjalanan orang Israel. Nah ini kita harus dapat dulu nih moodnya. Ini the Bible said. Ya, waktu itu ada apa sih? Ya, sebelum muncul di hukum Taurat ada apa sih? Nah, ada apanya adalah ayat 2. Teman-teman kalau lihat, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar. Nah ini kalimatnya yang kalau teman-teman lihat, kata membawa di dalam bahasa Ibraninya itu menggambarkan bukan dengan konsep berpikir orang Indonesia membawa seperti orang bawa tas, enggak. Tapi kata membawa di sana itu digunakan kata yang diartikan berjalan bersama, mengarahkan dan membebaskan. Jadi 3 bagian dimensi ini masuk. Jadi sebelum Tuhan memberikan semua hukumnya, dia ngomong Akulah yang membawa kamu keluar, membebaskan dan berjalan bersama kamu. Nah, teman-teman, ini penting di pasal 19:4 kalau mundur, kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir. Nah, teman-teman, kenapa ini menjadi penting? Karena gini, guys. Teman-teman bangsa Israel ini pada waktu ada di Mesir, mereka tuh punya konsep tentang dewa. Tahu ya? Makanya sebelum mereka dibebaskan ada 10 tulah. Ngerti ya? Tahu ya? Ada 10 tulah, kan ada katak, ada lain sebagainya. Itu semuanya ada latar belakangnya. Kenapa kok Tuhan memberikan tulah itu berkaitan dengan katak lah, itu berkaitan dengan apa tadi, api lah, air lah yang menjadi darah dan lain sebagainya. Itu ada latar belakangnya. Kenapa? Karena orang Mesir ini punya konsep gini, di balik sebuah air yang menjadi darah, itu ada dewa yang menjaga gitu loh. Sungai Nil gitu, itu ada yang jaga gitu. Katak misalnya, itu ada dewa katak yang bagi mereka itu sangat sakral, nggak bisa tuh diinjek dan lain sebagainya gitu. Ini kan jadi apa ya? Jadi sebuah pelajaran buat bangsa Mesir bahwa kalau lu menjadikan sesuatu ciptaan itu menjadi dewa, maka pada saat yang sama dia nggak akan bisa menolong kamu. Teman-teman ingat nggak sih kasusnya di India? Ya. Sekali lagi ini terlepas dari kita ngomong tentang apa yang menjadi keyakinan mereka ya. Tapi kita harus mengakui fakta sejarahnya adalah itu memblow up dan meledak sedemikian rupa karena ada satu acara-acara tertentu yang diyakini sebagai sebuah ritual, di sanalah penyembahan kepada Tuhan. Nah, kejadian saat itulah malah jadi blunder gitu loh. Apa yang mereka pahami tentang Tuhan yang menjaga mereka justru ya di dalam sebuah bagian pemahaman mereka itu membawa penyakit kepada mereka sendiri. Nah, jadi teman-teman harus paham juga nih moodnya apa sih? Kenapa ada hukum?
Ya, karena Tuhan itu sedang menjelaskan tentang apa? Bahwa hukum itu berkaitan dengan morality law, tentang hukum kekudusan Tuhan. Hukum itu menjelaskan tentang identitas Tuhan, ya, identitas Tuhan yang sesungguhnya. Makanya sebelum masuk ke dalam jangan ini, jangan itu, jangan ini, Tuhan tuh membuat sebuah diferensiasi bahwa apa yang engkau pahami pada waktu engkau di Mesir tentang dewa-dewamu itu harus dilepaskan, karena inilah sebenarnya kekudusannya. Nah, hal-hal yang demikianlah sama Tuhan tuh pengen dirubah supaya kamu tidak melihat bahwa oh, kalau nyembah Tuhan tuh bisa seks bebas ya, kayak penyembahan berhala ya. Oh, kalau nyembah Tuhan tuh bisa melakukan ketidakkudusan ya. Oh, bisa ya. Nah, inilah yang sebenarnya Tuhan ingin nyatakan kepada bangsa Israel. Nah, ini the Bible said-nya begini. Makanya waktu Yesus datang dan ketemu dengan orang Farisi, ditanya sama orang Farisi, guru kan gitu ya, Matius 22, 36, 40. Hukum mana yang terutama di dalam hukum Taurat? Tahu nggak, ini kan jebakan Batman. Ya, jebakan Batman ya seakan-akan orang yang nanya gini pengen menganggap bahwa satu hukum lebih penting daripada hukum yang lain. Pada saat yang sama mereka terjebak dalam pemahaman orang Mesir dulu. Apa itu? Bahwa ada teritori-teritori di dalam hidup. Ya, ini penjaganya air ada dewanya, langit ada dewanya, itu tanah ada dewanya, ini ada dewanya. Ya, seakan-akan ada hukum yang lebih tinggi dari yang lain. Tapi Yesus menjawab luar biasa, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap akal budimu. Nah, ini kembali merefer kemana sebenarnya teman-teman sekalian? Kepada pasal 20 ayat 2. Tahu nggak sih? Isunya kan apa sih? Isunya adalah gua ngeluarin lu dari Mesir tuh bukan karena gua pengen jadi penguasa dirimu, enggak. Karena gua cinta lu. Karena gua sayang sama lu gitu loh. Gua sayang sama Israel. Gua nggak mau lu diperbudak. Tapi ini kan ditangkap negatif oleh bangsa Israel gitu. Makanya ini jadi poin penting. Kenapa jadi poin penting? Teman-teman, selama kita tidak melihat bahwa hukum itu diberikan karena Tuhan cinta sama kita, kita akan melihat hukum ini hanya menjadi beban. Nah, ini poin. Selama kita tidak melihat bahwa ya, hukum Taurat itu diberikan karena semata-mata Tuhan cinta kepada bangsa Israel, kepada umat manusia, maka kita akan selalu melihat hukum-hukum ini menjadi beban. Ya, saya sedikit cerita aja ya, waktu saya masih ada di panti rehab yang satu atau yang kedua ya, sempat ada panggilan gitu dari Pak Pendeta gitu ya, waktu itu membimbing saya kan, hamba Tuhan, bilang ayo Joy, sungguh-sungguh lah di dalam Tuhan ya, dan sebagainya. Terus gue mikir gini dalam hati, nggak berani ngomong, gue ngomong gini, yang bener aja ya, umur gue masih 20-an, masa gue sungguh-sungguh dalam Tuhan? Kalau gue sungguh-sungguh dalam Tuhan, pikirannya apa tau nggak? Ngecat rambut nggak boleh, pakai celana jeans sobek-sobek nggak boleh, dianting nggak boleh, tuh ya. Kalau misalnya kita yang cewek misalnya pakai rok mini salah, dikit-dikit sesat, dikit-dikit melanggar hukum, aduh capek gitu loh ya. Capek, kedugem nggak boleh, keluar malam nggak boleh, gitu. Pacaran pegangan tangan nanti dikiranya wah najis gitu, nggak boleh. Waduh, ini capek. Gue mikir ntar deh ikut Tuhan ya, 60-70 ke atas deh, injury time lah ya. Mumpung masih muda, gue pengen senang-senang dulu, gue mau happy-happy dulu. Nah, cara berpikir ini yang kemudian hari ini gue lihat iya ya, berarti ada sesuatu yang salah dalam cara saya berpikir.